Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam yang rumahnya jadi madrasah pertama umat Islam. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya di Makkah, hanya segelintir orang yang bisa menerima pesannya. Merekalah yang disebut sahabat pertama Rasulullah SAW yang masuk Islam. Salah satunya adalah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Al-Arkam bin Abi Al-Arkam memiliki nama asli Abdu Manaf bin Asad bin Abdullah bin Amr bin Mahsum. Dia dikenal juga dengan nama Abu Abdillah. Ia juga termasuk Asabiqunal Awalun atau para sahabat yang pertama masuk Islam. Al-Arkam masuk Islam pada usia 16 tahun. Peran Al-Arkam di awal dakwah Islam terbilang penting, karena rumahnya yang terletak di Bukit Safa dijadikan tempat dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memilih rumah Al-Arkam sebagai tempat dakwah karena lokasinya yang terpencil sehingga aman dari gangguan kafir Quraisy. Maka rumahnya disebut sebagai madrasah pertama umat Islam. Alasan lainnya karena Al-Arkam berasal dari suku Mahsum, suku yang dikenal sebagai musuh keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Jadi, kafir Quraisy tidak akan berpikir bahwa rumah Al-Arkam menjadi tempat dakwah. Dipilihnya rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam sebagai madrasah pertama umat Islam adalah: pertama, karena Al-Arkam belum dikenal keislamannya, tidak seorang pun akan memikirkan kemungkinan Nabi Muhammad berkumpul di rumahnya. Kedua, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam sebenarnya berasal dari suku Bani Mahsum, yang terkenal karena persaingan dan konflik perang dengan Bani Hashim. Jika keislamannya Al-Arkam sudah diketahui, kemungkinan besar tidak akan dipikirkan bahwa pertemuan akan berlangsung di rumahnya, karena hal itu akan dianggap terjadi di tengah-tengah musuh. Ketiga, Al-Arkam bin Al-Arkam adalah seorang yang masih muda ketika ia memeluk Islam, berusia hanya 16 tahun. Ketika Quraisy merencanakan untuk menyelidiki perkembangan Islam, mereka tidak akan mengasumsikan bahwa mereka harus mencari di rumah-rumah para sahabat muda Nabi Muhammad. Sebaliknya, mereka akan lebih cenderung mencari di rumah-rumah para sahabat yang lebih terkemuka atau di tempat tinggal Nabi sendiri. Keempat, mereka menganggap bahwa pertemuan biasanya diadakan di rumah salah satu anggota Bani Hashim, di rumah Abu Bakar, atau tempat lain yang dikenal. Oleh karena itu, pilihan rumah yang dipilih sangat bijak dari segi keamanan. Tidak pernah terdengar bahwa orang-orang Quraisy menyerang tempat pertemuan ini atau mengetahui lokasinya. Kelima, perhatikanlah bagaimana Nabi Muhammad secara cermat membangun sistem keamanan untuk menyebarkan dakwah Islam, dengan menempatkan para pengikutnya di tengah-tengah suku-suku, yang bertujuan untuk mengukuhkan ajaran Islam. Ketika Amr bin Ambasah memeluk Islam, Nabi Muhammad meminta dia untuk menyembunyikan keislamannya dan tetap bergabung dengan keluarganya. Semasa hidupnya Al-Arkam senantiasa ikut berperang bersama Rasulullah SAW, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan perang besar lainnya. Al-Arkam pun wafat di tahun 55 Hijriah atau ketika usianya mencapai 80 tahun. Terdapat 40 orang dan salah satunya Umar bin Khattab yang terakhir belajar mengenai agama Islam di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam.
Itulah kisah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, pemuda berusia 16 tahun menjadi orang ke-11 yang masuk Islam dan menjadi golongan as-sabiqunal awwalun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.